Kami belum ada, aku belum dengar maksud saya, belum dengar apa-apa. Yang saya dengar dari Mbak Puan ya, kalau soal ketemu Pak Prabowo dan Ibu ya pasti. Kata Mbak Puan. Kalau yang lain aku nggak tahu, Bos. Mbak Puan intens ya komunikasi dengan Gerindra? Yes. Sangat Cukup intens. ya. Dengan ibu Ketua ya? DPR kan, kalau anak dengan ibu ya biasa intens. Kalau dengan Pak Prabowo kan karena ketua DPR. Kisi-kisi tempatnya nanti untuk pertemuan gimana? Lah kisi-kisi. Tempatnya itu bocorannya Katakan gimana gitu. tarik-menarik, ada apa di TU atau di Menteng Hambalang kah, atau atau di bukan? Hambalang. Ini terus terang aja saya nggak tahu. Kalau saya nanti ngomong saya ngarang, pasti saya bohong ya. Kan? Soal ada isu juga, Pak. Pelantikan MPRD ini kan Mas lebih banyak berkiprah itu di DPR dan ketua komisi 3 bidang hukum gitu ya. Kalau MPR kan lebih banyak ke isu-isu kebangsaan. Nah ini seperti apa penugasannya gitu Mas? Ya kalau kemarin kan sesungguhnya kan hukum itu kan justice ya, keadilan. Kemarin udah kita bicarakan bahwa kita kan anatomy of justice-nya kayak apa. Oke, tapi kalau ini nanti kan saya pasti akan lebih banyak di MPR. Gitu loh. Jadi menjadi guardian of constitution ya. Ya, menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Itu aja yang mungkin masih perlu diskusi-diskusi tentang ketatanegaraan. Berarti akan fokus ke Jadi ya kan fokus misalnya apakah ya pantas sih misalnya Pak Prabowo ini bukan Pak Prabowo calon presiden atau calon wapres ketika sudah menang itu dilantik atas dasar keputusan KPU. Iya. Nah, kan Tidak itu kan jadi ya. tak MPR. Tidak Ya, jadi. apakah setara KPU? Oh itu nanti mau dikaji lagi Mas? Nah, dikaji nanti kan didiskusikan. Nah, kita didiskusikan. Ini kan cuman keberlangsungannya aja supaya lebih kuat. Kan presiden itu penguasa tunggal. Praktis sistem presidensial itu kan kayak penguasa tunggal aja. Semua kekuatannya kan di presiden kan itu. Mas berarti dipastikan pelantikannya itu tetap menggunakan Sistem yang KPU, kemarin, ya. berita acara Ya. MPR itu. Kita tetap nggak ada perubahan. Kalau ada dorongan masalah amandemen terbatas Undang-Undang Dasar itu masih akan tetap dipertimbangkan juga nggak untuk MPR sekarang? Satu-satu apa? Masalah Amandemen kan- amandemen terbatas, rekomendasi untuk amandemen terbatas untuk Undang-Undang Dasar 45 itu apakah akan tetap Itu nanti. ditindaklanjuti? Itu sekarang fokus dulu ke pelantikan dulu dan pembentukan kabinet. Pilkada serentak kan begitu nih. Ada sisinya. Setelah itu akan ada waktu 5 tahun yang cukup panjang. Itu pasti akan banyak diskusi-diskusi. Kalau pesan Mas. Mbak Puan sendiri dibuat misalnya di MPR gimana? Ya kan kalau itu kan sudah pastilah untuk datang. Apa yang PKRI lah. Konstitusi. Teruskan ide, bahasanya itu teruskan idenya Pak Taufik. Kan Mas lalu Sulan Soeharto jadi pahlawan nasional fraksi PDIP di MPR sikapnya seperti apa? ini lah teruskan. Aku belum mendapat masukan apapun soal itu. Tetapi tugas saya meneruskan idenya Pak Taufik. Udah gitu loh perintahnya ya. Mas izin mau konfirmasi ada isu yang beredar bahwa Pak Basarah akan ditempatkan menjadi sekjen di PDIP dan Mas Hasto akan ditempatkan di kabinetnya Pak Prabowo nanti. Itu kabarnya betul atau tidak untuk mengonfirmasi soal itu? Kalau itu sih aku nggak dengar, nggak tahu pula. Gitu loh. Nggak dengar, nggak tahu pula. Oke. Kalaupun kemudian ini kan sudah beredar sejak lama begitu, ada kemungkinan kader PDIP akan ditempatkan di kabinetnya Pak Prabowo. Walaupun kemudian belum dapat informasi pasti soal itu. Tapi PDIP menyikapinya gimana kalau ternyata betul ada penempatan kader PDIP di pemerintahan Ikut baru nanti? berandai-andai kepada orang yang tidak tepat pula. Masih berandai-andai dengan orang yang nggak tepat pula kan? Seapa pangkat saya? Kan kalau itu misalnya bahwa nanti ada tawaran masuk ke kabinet misalnya, kan bukan saya kapasitasnya. CC-nya nggak cukup saya. Oke. Berarti belum ada sikap dari DPP soal itu Nah, berarti kalau ya? soal itu kan kita juga nggak ngerti. Ya. Terima kasih ya. Jadi jangan kau potong-potong nanti gitu loh. Ini harus overcall. Jadi ini bukan soal DPP ini. Jadi DPP belum misalnya Susano. Jadi ginilah intinya supaya kau tidak potong-potong aku nanti aku malah kena urusan. Oke. Kalau dikotanya kepadaku
apakah nanti masuk ke pemerintahan atau tidak? Jawaban saya tidak dalam kapasitas menjawab itu. Karena itu adalah kewenangan Ibu Ketua. Oke, clear ya? Siap. Oke, itu aja lah, ayo. Biar Sebenarnya pemerintahan masyarakat mengkhawatirkan DPR ini akan jadi melempem karena undang-undang yang penting yang diharapkan masyarakat itu tidak bisa berjalan seperti para pasang aset. Ini kan diharapkan sekali dulu di zaman Mas Fazrul di Komisi 3 bisa dilakukan dan dikerjakan gitu Mas DPR. Mungkin ada tanggapannya Mas? Tentu setiap habis pelantikan ada harapan-harapan. Harapan aspirasi, harapan rakyat kan banyak. Harapan yang mana yang diwujudkan kan gitu. Tentu dalam sisi Pak Presiden sendiri akan punya agenda prioritas. Dari agenda prioritas itu tentu di lapangan nanti di DPR-nya gimana. Kalau agenda prioritasnya berbeda dengan partai ya mungkin bisa saja ada diskusi toh. Jadi tidak akan mungkin sama. Kalau itu nanti DPR-nya macet enggak lah. Berarti tergantung juga prioritasnya Pak Prabowo pada undang-undang apa gitu Mas? Atau Iya. Ya kan tetap nggak mungkin macet. DPR itu kadang punya fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi budget. Mungkin budget sudah selesai untuk 2025. Kemudian kalau kita bicara pengawasan, masa pengawasan ya harus setuju. Berarti PDIP tetap memastikan meskipun nanti masuk andai kata pun DPR akan tetap melakukan fungsi pengawasan itu kepada Pak Prabowo. Tetap kritis gitu loh, bukan ini tetap kritis. Kita akan tetap kritis, mana-mana yang kurang baik tentu harus masih minta diperbaiki. Kan gitu. Tapi apakah PDIP juga akan bersuara dengan undang-undang yang diharapkan oleh masyarakat PPRT? Oh tentu, itu PRT nanti kita buka RDP aja lah, RDPU. Rapat dengan pendapat umum aja. Karena ini orang belum paham sih kultur kita. Oke, siap. Kultur kita itu kalau di Jawa sana ada batik. Siap. Itu agak beda tuh konsepnya dengan transaksional sekali. Oke, Lain siap. ya. Oke, Oke. siap. Terima kasih Mas Thank you, Mas Fajrul. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan dong. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.